Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 21 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Perhitungan-Perhitungan. Naskah karya Klik Bes didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Ivone Rose sebagai Mirna, Mogan sebagai Ipung, Asdi Suhastra sebagai Omboy, Endas sebagai Mami, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Lewat tengah malam, di tengah hutan bakau di tepi pantai yang tidak terlacak oleh siapapun, Galang dengan tenangnya telah berhasil mematahkan ulah tingkah jahanam sang Mami dan pengawal-pengawalnya. Obor-obor yang menyala satu demi satu, mengecilkan dan mengejutkan nyali Mami. Mami kembali lewat tengah malam itu tanpa membawa hasil baik.
bahkan meninggalkan seorang preman yang bernama Ipung sebagai sandera Galang. Galang yang juga mengancam, jangan coba-coba kembali ke tempat itu dengan membawa dendam, melampiaskan permusuhan dan kebencian, cukup menggetarkan Mami dan beberapa preman-premannya. Nah, pagi itu, di pantai hutan bakau yang sama, Galang dan Mirna masih ada. Galang? Di mana kamu? Galang? Oi, ya, aku di sini. Oh, Galang, begitu cerdik, akal, pikiran, dan nalarnya. Tidak kusangka juga, begitu baik dan tulus hatinya. Ada apa, Mirna? Apa kau menunggu ikan-ikan dan belibis ini? Kau memancing? Waduh, tidak ada kail dan nilan pancing di sini. Maka aku pergunakan tombak buatan. Ya, berburu secara alami. Kau hebat, Galang. Jangan terlalu memuji aku. Aku tidak suka. Bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi kenyataan mengatakan, seperti tadi malam, kedua mataku hampir tidak percaya. Kau membuat obor-obor minyak, kemudian kau pasang di berbagai penjuru di hutan bakau ini. Tugas Kirjo dan Osep berlarian menyalakannya satu demi satu. Ternyata Mami dan beberapa pengawalnya terkelabui juga, seakan mereka dikeroyok penduduk di sini. Padahal kita tidak banyak, tidak punya senjata api lagi. Ada, tapi tanpa amunisi. Pelurunya sudah kau buang kan? Bung, kau dengar apa kata perempuan muda ini? Bahwa obor-obor yang menyala tadi malam hanyalah tipuan belaka yang membuat kalian bisa cemas, ngeri, dan mendadak kebingungan. Karena mengira penduduk di sekitar sini turut mengeroyok kalian. Debah, jahanam. Dialah salah seorang preman yang kumaksudkan, Galang. Satu dari keempat preman yang pernah terlewat kurang ajar kepadaku. Iya, dia inilah. Kalau kau bisa tertipu dengan obor buatan, berarti otak-otak kalian masih berupa otak udang tanpa pengalaman. Otak udang yang masih harus belajar dari alam ini. Masih harus belajar bagaimana Fata Morgana bisa berbicara dan bagaimana halusinasi manusia dapat dipermainkan. Bangsat, kalian bangsat. Mirna, biarkan dia terikat di salah satu batang bakau itu. Tunda dulu rencana kita memberikan pelajaran buat dia hari ini. Baiklah, mana Kirjo dan Osep? Dia mandi-mandi di pantai sana. Bagus, aku akan ikut mandi di pantai sana deh. Oh, silakan, hati-hati saja. Galang! Ada apa? Galang! Lihat itu! Ular itu! Ular, Galang. Ular itu mendekati preman yang kau ikat di pohon bakau. Baguslah kalau begitu. Ipung, sekaranglah saatnya yang menentukan bagimu. Galang. Tenanglah. Dan kau Ipung, kalau kau mau selamat dari lilitan atau pagutan ular dan gigitan ular belang itu, ular berbisa itu, jangan banyak bergerak. Jangan bergerak sedikit pun. Biarkan dia makin mendekati. Biarkan. Tahan nafasmu sebisa-bisanya. Tahan, nanti kalau dia sudah semakin dekat, dan jangan bergerak sedikit pun. Nah, sebelum ular itu mendekat, aku akan bertanya dan menantang.
Ingat dulu, Ipung, jangan bergerak sedikit pun. Kau hanya boleh menjawab pertanyaan dan tantanganku dengan anggukan atau dengan gelengan kepalamu saja. Hanya itu. Galang, ular itu jelas makin mendekati dia. Tenanglah, Mirna. Dan kau, Ipung, aku akan bertanya dan menantangmu. Apakah kau bersedia bergabung dengan aku untuk mengobrak-ngabrik dan merusak Wisma dengan bisnis wanita penghibur Mami itu? Apakah kau bersedia bergabung dengan Setia yang benar-benar setia? Galang. Ipung sendiri telah melihat seekor ular belang yang lumayan besarnya, melata, merayap, keluar dari semak-semak di dasar hutan bakau, dan mendekat, makin mendekat ke arah Ipung yang diikat Galang di salah satu pohon bakau, tepi hutan bakau itu. Sementara ular itu mendekat dan makin mendekat, Galang memanfaatkan kesempatan untuk mendesak Ipung. Galang tahu betul situasi itu. Maka, perlahan Galang membuka baju yang dikenakannya. Perlahan Galang membukanya, hingga siap di kedua tangannya, dan dibentangkannya baju itu, serta bergaya ala matador. Ular belang yang berbisa, yang semakin mendekati Ipung, seketika berbalik menyerang pakaian yang dibentangkan Galang bagai matador. Dengan cepat dan sigap, Galang menguasai, menangkap, serta membungkus ular itu di dalam pakaian yang dibentangkannya tiba-tiba. Galang, hampir jantungku copot. Hampir, ya, hampir lepas dan hampir putus tali napasku. Sudahlah. Ya, biarkan ular ini dengan amannya meringkus dan terbungkus di dalam baju. Terima kasih, Galang. Terima kasih. Kau tidak apa-apa, Galang? Tidak, Mirna, tidak apa-apa. Ini kulakukan karena kedua mataku telah melihat bahwa Ipung memberi isyarat menganggukkan kepalanya. Itu berarti dia bersedia bergabung, membantu aku mengobrak-abrik dan merusak bisnis wanita di Wisma Mami itu dengan setia. Iya, memang benar kok, Galang. Dia mengangguk. Benar kan, Ipung? Mirna ini jadi saksiku dan saksimu. Kalau tidak, kapanpun ular ini akan kembali mendekatimu, menghantuimu, melilit di kaki, lalu di lehermu, memagut dan mematuk seraya memasukkan bisanya ke dalam nadi darahmu. Benar, Galang. Aku mengangguk. Aku bersedia membantumu dengan setia. Dan ingat, Ipung,
Bagaimanapun, kesetiaanmu itu tidaklah dapat teruji dengan anggukan kepala ataupun gerakan bibir dengan serangkaian kata-kata. Melainkan, terbukti nyata pada perlakuan dan tindakan. Perlakuan dan tindakanmu terhadap aku, Ipung, terhadap kami, dan terhadap kebaikan serta kebenaran. Oh, Galang. Iya. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer, Bayer jaminan mutu. Tampaknya Galang tidak mau dan tidak punya niat sama sekali untuk membunuh dan memusnahkan ular belang berbisa yang mengancam dan hampir melilit, memagut dan menggigit Ipung. Setelah Galang meyakinkan bahwa Ipung menganggukkan kepala, tanda Ipung bersedia membantu Galang dan rekan-rekan untuk mengobrak-abrik dan membuyarkan bisnis mucikari yang dikenal Mami dengan saksi mata Mirna sendiri. Kemudian Galang membawa bungkusan pakaiannya yang berisikan ular belang berbisa itu jauh dan jauh masuk ke hutan bakau sampai tak terlihat oleh mata telanjang, lantas melepaskannya dan membiarkannya hidup di kejauhan sana. Sementara Galang, Mirna, Kirjo, Osep, dan Ipung ada di hutan bakau tepi pantai itu, tanpa mereka ketahui sama sekali apa yang terjadi di suatu tempat tertentu di sebagian kawasan Jakarta. Yap, halo? Halo, Boy. Siapa ini? Ini aku Mami, Boy, dari Wisma. Oh, kukira kau salah seorang rekan dan relasiku. Anak mantan seorang pejabat yang dulu banyak menolongku. Bisa saja kamu. Soalnya aku terus nunggu telepon dari dia. Dia tidak bersedia ditelepon lagi. Tapi aku yang dimintanya menunggu telepon dari dia. Baiklah, kupikir kau bercanda. Oke. Sekarang apa perlumu? Tidak biasanya menelpon? Tumben nelpon? Memang, kadang kita menjadi lawan. Namun, sering aku berharap kita bisa menjadi kawan. Dalam soal apa ini? Dalam hal berjudi? Bukan judi lagi. Walau bisa dijadikan barang taruhan ataupun judi. Persoalannya apa dulu? Persoalan serius atau main-main? Serius, Boy. Oh ya? Serius. Oke, serius. Lalu apa itu? Maksudku serius soal apa? Aku mengharapkan pertolonganmu, Boy. Bantuanmu. Dalam hal apa? Aku minta kau membantu dan menolongku menangkap seorang yang bernama Galang. Galang? Ya, Galang namanya. Sebentar. Aku rasa-rasanya pernah dengar nama itu, Mi. Ya, rasa-rasanya pernah dengar. Tapi benar-benar lupa di mana ya. Dan kaitannya dengan persoalan apa.
lupa lagi. Aku bukan cuma pernah dengar saja, Boy. Lebih dari itu. Siasatku untuk mempengaruhi dia dan usahaku untuk memaksa dia ikut ke tempat dan usahaku dibuatnya gagal berantakan. Me, bisamu apa? Bisamu itu apa? Tanpa preman-preman bayaranmu, kau lumpuh tak berdaya, Me. Jangan sok, Boy. Jangan menghina. Sekuat dan sekekar apapun badanmu, jangan lupa bahwa kau pernah luluh karena keling mataku. Kau pernah tunduk merunduk menyembah telapak kakiku. Itu dulu kan, Me. Itu pun dulu karena kau butuh bantuanku, uangku, dan dukunganku untuk memperluas usahamu. Kontak telepon terputus. Tersinggung. Barangkali dia memang tersinggung. Kekekaran, kebesaran badannya, dan kekuatan tenaganya ternyata goyah dengan rentetan ejekan yang barangkali memuakkan juga bagi lelaki macam dia. Dia tentu tahu siapa itu Galang, sekalipun dia bilang pernah dengar, walaupun benar-benar lupa. Aku sengaja tidak akan menyebut bagaimana sederhananya penampilan seorang muda macam Galang. Namun sorot matanya, cara berdiri dan bicaranya, pribadinya, nalar dan perbuatannya mencerminkan seorang lelaki jantan dan perkasa. Ya, aku ingin memiliki dia. Memiliki bukan sekedar kululuhkan, kulumat dan kuremukan dengan kerling-kerling mataku. Bukan. Dia harus dapat kumiliki, kupergunakan, dan kubayar untuk semakin menegakkan usahaku yang berpusat di Wisma ini. Ya, dia harus kumiliki. Dia harus kupergunakan. Ya, dia harus kubayar tinggi. Jangan-jangan si Mami itu benar. Galang yang dia maksudkan jangan-jangan dia yang mengobrak-abrik dan memporak-porandakan kantorku di bar dan nightclub ini. Kalau toh Galang yang melumpuhkan preman-premanku, kalau toh Galang yang membawa lari dan menculik Mirna itu, tapi kenapa Mirna tidak mengatakannya terus terang? Kalau toh Galang yang begitu mudah dibekuk dan dikurung di gudang mati itu, lalu apa artinya kehebatannya? Hingga si Mami itu minta tolong, minta bantuanku untuk menangkap dan membekuk dia. Kenapa si Mami dengan preman-premannya merasa tidak berdaya? Apa arti semua ini? Aku jadi nafsu ingin mencari dia. Ya, aku jadi nafsu ingin tahu dia, memburu dia dan menangkap dia. Dan kalau preman-preman kepercayaanku mampu dikalahkannya, aku bersedia membayar seberapapun yang dimintanya, asalkan dia benar-benar bersedia menjadi tangan kananku yang terpercaya, jujur, dan dapat diandalkan. Benar-benar tepat anak panah yang kulempar itu di titik tengah.
Bos usaha wanita penghibur itu dan Om Boy, penjudi ulung pemilik bar dan nightclub yang kantornya diporak-porandakan Galang malam itu, sama-sama menjadi yakin, punya pikiran sendiri, dan punya pendirian serta tekad yang sama untuk mencari, mengejar, memburu, mendapatkan dan memiliki Galang sebagai orang kepercayaan. Bos! Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam, rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain, dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Nah saudara, bagaimana dengan Galang sendiri yang di pantai hutan bakau itu mendapatkan teman baru, preman Ipung tawanannya? Benar-benar setiakah kawan yang bergabung dan mendukung perjuangan Galang? Oh, nanti dan dengarlah kelanjutan kisahnya Galang Gemilang dalam nomor berikutnya melalui radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.